dua truk berwarna putih keluar dari lingkungan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di Jalan Mandar X, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan. Kedua truk mengangkut barang-barang sisa jarahan. Diketahui, rumah Sri Mulyani menjadi salah satu yang mengalami penjarahan pada Minggu, 31 Agustus 2025, dini hari. Usai penjarahan, pada pagi pukul 9.15 WIB, dua truk masuk ke lingkungan rumah Sri Mulyani. Lalu pada pukul 13.10 WIB, kedua truk tersebut keluar dengan muatan penuh barang-barang sisa jarahan. Itu artinya menghabiskan sekitar 4 jam untuk melakukan pembersihan usai penjarahan. Berdasarkan pantauan kompas.com, terdapat meja, kursi, hingga sapu yang diangkut kedua truk. Selain itu, banyak barang-barang yang ditaruh di dalam dus dan karung yang diangkut di truk. Adapun rumah Sri Mulyani saat ini dijaga ketat oleh TNI sejak pagi tadi. Gang menuju rumah Sri Mulyani di portal, hanya warga di gang tersebut yang boleh melintasi portal. Menurut Olaf, salah satu warga Mandar, menyebut massa melakukan aksi pada dini hari dalam 2 gelombang, yakni gelombang pertama sekitar pukul 00.30 WIB dan gelombang kedua sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kalau yang pertama itu pada pakai masker, kalau yang kedua itu baru pakai penutup masker. Soalnya itu dari Jakarta, bukan orang sini. Saya sempat tanyain, rata-rata dari Pamulang, Tangerang, sama Depok, ucap Olaf. Menurutnya, massa nampak mengambil sejumlah barang dari rumah Sri Mulyani, TV, lukisan, baju, piring, sepatu hingga parfum. Olaf bilang, rumah Sri Mulyani yang berlokasi di Bintaro ini kosong, hanya dihuni oleh penjaga atau pembantu. Sedangkan keluarga Sri Mulyani memang tidak tinggal di rumah ini. Ini emang rumahnya kosong, cuma barang doang isinya. Orangnya emang enggak sempat tinggal di sini, cuma yang jaga doang, pembantu, ucap dia. Hari ini, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, akhirnya angkat suara setelah rumah pribadinya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah massa pada Minggu, 31 Agustus 2025, dini hari. Alih-alih marah, Sri Mulyani justru menyampaikan permohonan maaf sekaligus pesan moral agar masyarakat tetap mencintai Indonesia. Lewat unggahan di akun Instagram resminya pada Senin, 1 September 2025, dia berterima kasih atas simpati dan dukungan moral yang diberikan publik. Namun, dia juga mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya dijalankan secara sehat dan beradab. Sri Mulyani menekankan, jika masyarakat tidak puas dengan kebijakan publik, jalur konstitusional seperti judicial review adalah cara yang tepat. Saya memahami membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita telah melalui itu, tulisnya, Senin, 1 September 2025. Menurutnya, politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia yang harus tetap dijalankan dengan etika dan moralitas. Dalam pernyataan yang sama, Sri Mulyani juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan pemerintah dalam merumuskan maupun menjalankan kebijakan. Dia menyebut kritik, makian, dan nasihat dari masyarakat adalah bekal penting agar pemerintah bisa terus berbenah. Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus-menerus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, tulisnya.